Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Upi. Di video kali ini kita akan membahas materi geometri ruang, yaitu sudut antara garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menentukan sudut antara garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Untuk dapat menentukan sudut antara garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang, maka ada materi dasar yang harus kalian pahami, yaitu materi tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Ayo kita simak bersama. Proyeksi titik, garis, dan bidang. Proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik atau garis pada suatu garis atau suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau garis secara tegak lurus terhadap garis atau bidang, dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Proyeksi titik ke garis. Proyeksi titik P terhadap garis G adalah P aksen. Kemudian proyeksi titik ke bidang. Proyeksi titik P terhadap bidang alfa adalah P aksen. Proyeksi garis ke garis. Proyeksi garis PQ terhadap garis G adalah P aksen, Q aksen. Proyeksi garis ke bidang. Proyeksi garis PQ terhadap bidang alfa adalah P aksen, Q aksen. Kemudian materi dasar yang sering digunakan untuk penentuan sudut adalah rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Bagaimana cara menentukan sudut antara garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang? Ayo kita pelajari bersama. Sudut pada bangun ruang. Menentukan sudut dalam ruang. Menentukan sudut dalam ruang kemungkinannya adalah sudut antara dua garis, kemudian sudut antara garis dengan bidang, dan sudut antara bidang ke bidang. Sekarang kita bahas sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis kemungkinannya adalah yaitu untuk dua garis berpotongan dan dua garis bersilangan. Sedangkan untuk dua garis berimpit dan sejajar itu tidak terbentuk sudut. Sekarang kita bahas sudut antara dua garis berpotongan. Di sini terdapat dua garis berpotongan, yaitu garis G dan garis H, berpotongan di satu titik, yaitu di titik P. Maka besar sudut antara garis G dan garis H yang berpotongan adalah besar sudut APB. Ya. Kita ambil sembarang titik aja, yaitu di garis G, misalkan titik A, kemudian di garis H titik B. Ya, sudutnya yang diambil yaitu sudut yang lancip atau sudut yang terkecil. Ya. Kemudian sudut antara dua garis bersilangan. Dua buah sudut dikatakan sama besar jika kaki-kaki kedua sudut itu sejajar dan searah. Di sini pada bidang alfa, kemudian ada dua garis yang bersilangan, yaitu garis G dan garis H. Garis G menembus bidang alfa di titik P. Kemudian garis H ini terletak pada bidang alfa. G dan H ini dua garis yang bersilangan. Untuk menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan, maka kedua garis atau garis G ini kita geser sejajar. Kemudian garis H juga kita geser sejajar, sehingga garis G dan garis H
itu bertemu di satu titik. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut ini. Gitu. Atau bisa juga garis G yang digeser sejajar sehingga memotong garis H. Atau bisa juga garis H-nya yang digeser sejajar sehingga memotong garis G. Sehingga ada sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk ambil sudut yang lancip atau yang terkecil. Itu sudut antara dua garis bersilangan. Kemudian sudut antara garis dan bidang. Di sini terdapat garis G menembus bidang alfa. Di sini ada garis dan bidang. Bidangnya bidang alfa dan garisnya garis G. Garis G menembus atau memotong bidang alfa di titik P. Menentukan sudut antara garis dan bidang yang berpotongan. Dari garis G kita ambil sembarang titik, misalkan di sini ada titik Q. Kemudian titik Q ini kita proyeksikan ke bidang alfa. Proyeksikan tegak lurus. Diperoleh hasil proyeksinya Q aksen. Maka sudut yang terbentuk antara garis dan bidang yang berpotongan ini adalah sudut QP Q aksen. Definisi sudut antara garis dan bidang yang berpotongan. Sudut antara garis G dan bidang alfa adalah sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dengan proyeksinya pada bidang alfa. Kemudian selanjutnya sudut antara bidang dan bidang. Definisi sudut antara dua bidang berpotongan. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan. Sebuah garis pada bidang pertama dan sebuah garis lagi pada bidang yang kedua. Garis-garis itu tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang tersebut. Dah. Di sini terdapat dua bidang yang berpotongan, yaitu bidang alfa dan bidang beta, yang mempunyai garis potongnya ini alfa beta. Maka sudut antara bidang alfa dan bidang beta, yaitu sudutnya RPQ. Jadi pada bidang alfa, buat garis yang tegak lurus, garis perpotongan. Kemudian pada bidang beta juga buat garis yang tegak lurus, garis perpotongan dan titiknya sama ya. Sehingga ada sudut yang terbentuk, kita ambil sudutnya yang lancip atau yang terkecil, maka diperoleh sudutnya yaitu RPQ. Itu sudut antara bidang dan bidang. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak contoh soal berikut. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan A. Sudut antara garis AB dengan garis AE. B. Sudut antara garis AB dengan garis AF. C. Sudut antara garis AH dengan garis AC. D. Sudut antara garis AB dengan garis CG. E. Sudut antara garis AC dengan garis BE. F. Sudut antara garis AG dengan bidang ABCD. G. Sudut antara bidang CDEF dengan bidang ABCD. Jawab A. Sudut antara garis AB dengan garis AE. Ini garis AB, ini garis AE. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut BAE. Besar sudut BAE sama dengan 90 derajat karena AB tegak lurus AE. Kemudian yang B, sudut antara garis AB dengan garis AF. Ini garis AB, ini garis AF. Maka sudut yang terbentuk antara garis AB dengan AF yaitu sudut BAF. Besar sudut BAF sama dengan 45 derajat, yaitu setengah dari BAE.
Kemudian yang C, sudut antara garis AH dengan garis AC. Ini garis AH, ini garis AC. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut CAH. CAH. Besar sudut CAH itu sama dengan 60 derajat. Karena segitiga ACH adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya merupakan diagonal sisi kubus. Kemudian yang D, ini sudut antara garis AB dengan garis CG. Ini sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan, maka CG geser sejajar sehingga memotong AB, atau kebalikannya, AB digeser sejajar sehingga memotong CG. Ya, di sini dilihat CG yang digeser sejajar sehingga memotong AB di B. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut ABF. Ini tegak lurus, siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Jika AB yang digeser ke belakang, maka diperoleh sudutnya yaitu DCG. Sama, besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang E, sudut antara garis AC dengan garis BE. Ini garis AC, ini garis BE. Ini sama, yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Untuk menentukan sudutnya, kita geser salah satu garisnya. Kita geser garis BE sejajar. BE sejajar dengan CH. Sehingga gambarnya seperti ini. Maka diperoleh sudutnya yaitu sudut ACH. Sudut ACH sama dengan 60 derajat karena segitiga ACH merupakan segitiga sama sisi. Panjang sisinya merupakan panjang diagonal sisi kubus. Kemudian sudut antara garis dengan bidang ini. Sudut antara garis AG dengan bidang ABCD. Garis AG diproyeksikan terhadap bidang ABCD, maka akan diperoleh hasil proyeksinya yaitu garis AC. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut CAG. CAG. Menentukan besar sudut CAG bisa dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Misalkan di sini sudut CAG sama dengan alfa. Maka tangen alfa sama dengan depan per samping. Ingat, perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, demi, sami, desa. Tangen alfa sama dengan desa, depan samping. Berarti CG dibagi AC. 8, CG-nya 8, AC-nya 8 akar 2. Sama dengan 1 per akar 2 dirasionalkan jadi setengah akar 2. Kemudian alfanya arkus dicari, arkus tangen, maka dicari dengan menggunakan kalkulator karena tangen alfanya ini bukan sudut istimewa, yaitu alfanya 35,26 derajat. Jadi sudut antara garis AG dengan bidang ABCD sama dengan sudut CAG sama dengan 35,26 derajat. Kemudian yang G, sudut antara bidang CDEF dengan bidang ABCD. CDEF yang diarsir ini ya, dengan bidang ABCD. Ini dua bidang berpotongan, mempunyai garis potong yaitu CD. Maka sudut yang terbentuknya yaitu sudut BCF atau sudut ADE.
Menentukan besar sudut BCF itu bisa dengan rumus perbandingan trigonometri. Sudut BCF sama dengan alfa. Maka tangen alfa sama dengan BF dibagi BC. 8 dibagi 8 sama dengan 1 tangen alfanya. Maka diperoleh besar sudutnya yaitu alfanya sama dengan 45 derajat. Jadi sudut antara dua bidang yaitu CDEF dengan bidang ABCD adalah sudut BCF atau sudut ADE sama dengan 45 derajat. Demikian pembahasan contoh soalnya, semoga mudah dipahami. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.